agama warisan Rasulullah SAW berupa Quran dan Sunnah yang terkandung dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdus Samad orang Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palembani rahimahullahu ta'ala qala halaman 48, doanya adalah doa istikharah. Baris kedua di atas. Ini doa adalah doa salat istikharah. Jadi kita serahkan sepenuhnya perkara hidup kita, masalah hidup kita kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan, minta pilihan terhadap Engkau bi'ilmika, dengan ilmu Engkau. Ini semua kita bahajat dengan Allah, dan kita kada tahu apa yang kita hadapi, apa yang akan datang, apa peristiwa esok kita kada tahu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita memohon pilihan kepada Allah supaya langkah kita jangan tersalah, jangan luput. Ya Allah, aku memohon astakhiruka, minta pilihan terhadap Engkau bi'ilmika, dengan ilmu Engkau, wa astaqdiruka biqudratika, dan memohon kekuatan kudrat Engkau, biqudratika, dengan kekuasaan Engkau. Artinya aku kada berdaya memilih, pilihanku kada mesti baik. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan karunia yang sangat besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, karena Engkaulah yang menentukan, yang mentakdirkan. Wala aqdiru, dan aku tidak bisa menentukan. Wa ta'lamu wala a'lamu, dan Engkau maha mengetahui yang tidak aku ketahui. Wa ta'lamul ghuyub, dan Engkaulah Tuhan yang mengetahui semua rahasia-rahasia yang gaib. Jadi yang gaib, yang tidak nampak, yang kada kelihatan, itu nang tahu cuma Allah. Jadi kada perlu kita mendahului kehendak Allah nang belum kita ketahui. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika Engkau mengetahui annama jami'a ataharraqu fihi fi haqqi, jika Engkau ketahui ya Allah apa yang Ku pilih, apa yang Ku jalankan, apa yang Ku lakukan ini pada hak-hakku, wa fi haqqi ghairil haq, selain pada aku, wa jami' ma yataharraqu bihi ghairi, dan seluruh apa yang telah menjadi pilihan selain pada aku, fi haqqi, dan hak-hakku, dan fi haqqil ahli, dan hak keluargaku, wa waladi, dan hak anak-anakku, wa ma malakat yamini, apapun yang menjadi hak milik bagi kami, min saati, pada jam ini, hari ini, hadihi, akan ini masalah ini, ila misliha, atau seumpamanya, minal yaumil akhir, sampai hari akhirat, khairun fi dini wa dunya wa akhirati. Kalau memang yang kulangkahkan, yang kuperbuat, yang kukerjakan ini menurut Engkau
baik untuk duniaku dan akhiratku, wa ma'ashi dan hidupku, wa ma'adi dan perjanjianku, wa akibati amrin dan akibat dari seluruh perkara apa yang kulakukan itu baik, wa ajilihi dan segerakan, faqdirhu maka tetapakan, tentuakan kalau memang itu baik. Kita akan tahu lah nasib kita akan datang, apakah kita celaka, apakah kita beruntung, apakah baik yang kita langkah, apakah ada, semua kita serahkan kepada Allah. Kalau memang itu baik, ya Allah tetapakan. Dan sebaliknya, faqdirhu li wa inni alaihi wa yassirli, maka tentuakan, tetapakan bagiku dan tolonglah aku serta mudahkan dalam perkaraku. Summa barikli fihi, kemudian berkati akan apa yang terkandung di dalamnya. Ini doa orang yang penuh iman, doa orang yang penuh keyakinan, sadar bahwa dia tidak berdaya, dia tidak kuasa untuk menentukan apapun yang akan datang. Kita serahkan kepada Allah. Kalau memang itu bagus, kita misalnya hendak melamar pekerjaan, ataupun hendak memulai pekerjaan, ataupun kita hendak berangkat ke jauh, kalau memang perjalanan kami ini baik, tetapkan, mudahkan, dan tolongi serta berkati. Nabi saban malam beliau menyerahkan ini kepada Allah tiap malam. Artinya langkah itu kada seragu-ragu lah bahasa Banjarnya tuh. Kita betabi kepada Allah, permisi kepada Allah, minta bantuan. Nah kemudian Allahumma wa in kunta ta'lamu anna jami'a ma atahraqu bihi, sebaliknya, ya Allah, aku memohon pilihan kepada Engkau. Jika Engkau mengetahui seluruh apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan, apa yang kutempuh yang akan datang dalam hakku dan hak keluargaku dan selain pada aku, dan seluruh wajami'a ma yataharraqu fihi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli, dan hak seluruh keluargaku, wa mamalakat yamini min saati, dan apapun yang kumiliki saat ini, dan ya Allah, wa ma'asyi, dan dalam hidupku, wa akibati amri wa ajilihi fasrifhu, kesimpulannya paling akan. Jadi paling akan stop kalau memang langkahku ini salah, kalau memang tujuanku ini luput, minta stop kepada Allah, kada usah dilanjutkan. Fasrifhu anhu waqdir li al khaira haitsu kana sumaradini, setelah engkau palingkan, jangan kamu teruskan, dan tentukan waqdir li, tentukan bagi aku, kadarkan bagi aku yang baik, ala khairat haitsu kana sumawadini, nang sekira-kira mudah bagi aku, kemudian redai aku bihi biqadaika, dengan ketentuan engkau, wa biqadrika, dan kekudratan engkau, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Turunlah lagi, baik ada salah lagi tuh. Kalau sudah kita serahkan, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, jadi Allah lah menjadi sahabat kita di saat kita berjalan, Allah lah menjadi pengawal kita di saat kita melakukan aktivitas. Ini doa istikharah. Istikharah habis maghrib, kemudian diganting dengan sunat awabin. Jadi doa yang paling didengar oleh Allah, yang paling diperhatikan oleh Allah, yang cepat dikabulkan oleh Allah
adalah doanya orang salat. Jadi orang yang salat khusus, jadi bila hendak berdoa khusus bawa sembahyang, minimal sembahyang mutlak 2 rakaat. Sembahyang mutlak 2 rakaat, kemudian memohon, berdoa di dalam salat itu kepada Allah. Ada ini istikharah untuk memilih hal yang kita bingung untuk memutuskan. Dipilih ke sini kalau pina lepas, dipilih ke sini kalau pina kada baik. Serahkan sama Tuhan sama. Jadi ini dulu Adam alaihissalam lah datuk kita, bapak kita, di saat waktu beliau diusir dari surga, kemudian beliau diperintahkan untuk turun ke bumi. Jadi keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Adam itu diciptakan di dalam surga, artinya di luar dunia lah, di luar dunia, di dalam surga. Dan kemudian karena Adam itu beliau manusia, lalu beliau tahilap lah, beliau tahilap. Nabi Adam itu rasul, nabi kan, tapi karena beliau manusia, memberikan tauladan dan contoh kepada kita, beginilah manusia. Waktu diberikan perintah oleh Allah, dan silakan kamu nikmati di dalam surga apapun yang kamu inginkan, apa saja fasilitas, makanan, sandang, pangan, semuanya lengkap di dalam surga, dan nikmatilah kamu berdua dengan bini kamu. Cuma satu kata Allah yang kularang, wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan diparaki lah, jangan didekati pohon kayu nang satu itu, jangan didekati. Itu perintah, ada larangan, ada perintah. Nah kemudian Adam taat, patuh terhadap perintah Allah dengan kelicikan iblis. Tapi syukur juga malah iblis ada. Itu makna di dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, apapun yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan iblis pun bermanfaat bagi kita. Jadi kita memuliakan semua ciptaan Allah. Kenapa dianggap bermanfaat lawan kita? Karena dengan adanya iblis menggoda Adam, lalu Adam terhilap. Cuma kalau ukuran kita, kesalahan Adam tuh kada kelihatan, kada nampak, halus benar. Tapi karena Adam ini orang putih, orang bersih, taguris coreng sedikit arang nampak. Jadi pada waktu itu melakukan pelanggaran, akhirnya Adam dihukum oleh Allah, diusir dari surga, dan habis pakaian-pakaian surga dilepas. Adam bertutup dengan warakah surga, daun-daun surga. Lalu di situ kenapa Adam terhilap? Karena ada iblis. Jadi karena ada iblis itulah sehingga Adam terhilap, dan berkat Adam terhilap lalu Adam ke dunia. Seandainya kada ada terhilap, kada ada salah, kada ada iblis, mungkin palangkaraya kada ada. Adam di surga berlewasan, kada ada turunan. Jadi itu hikmahnya lah, hikmahnya penyebabnya iblis lah kita adaan. Lalu turun ke dunia, Adam beranak pinak, beranak turun temurun. Kenapa lagi turun ke dunia? Karena tahilap tadi. Siapa yang menggoda? Iblis. Alhamdulillah. Jadi seandainya ada iblis, mungkin kita keadaan. Nah itu ada hikmahnya. Lawan dengan adanya iblis juga timbul ada perjuangan, ada nilai tingginya pahala dengan adanya iblis. Karena ada iblis kita akan tahu di pahala.
Nah di situ Adam waktu turun, hendak turun ke bumi, Adam bingung wah, ke dunia ini kada pernah pugaan orang asing. Jadi Adam bertanya lawan malaikat Jibril, ujar Adam, Jibril empat betakun bang, aku nih menurut kabar pacang diusir di surga nih, pacang dikeluarkan pada surga dan pacang dibuang ke bumi. Aku dan kada pernah ke bumi, kada tahu di bumi itu ya bang. Nah lalu ujar Adam, adakah oleh-oleh, adakah sangu? Kan memerlukan bahan untuk ke dunia nih, memerlukan api, memerlukan air, memerlukan macam-macam. Adalah sangu oleh-oleh aku nangka ke dunia nih. Artinya kisahnya datang di Makkah. Bawaan kada ada. Nah ujar Jibril kada tahu aku demai. Lalu si Jibril memohon kepada Allah, menyampaikan pesan Adam. Ya Allah, Adam bertanya, tadi hendak turun ke bumi, adakah sangu, adakah oleh-oleh? Lalu dijawab oleh Allah, Adam Jibril sampaikan lawan Adam, sudah kusiapakan lengkap semuaan. Kata Allah, sudah kusiapakan lengkap semuaan untuk sangunya ke bumi. Bahasa kitanya adalah itu ada di atas meja itu kubungkusakan oleh 3 bungkus untuk sangu Adam. 3 bungkus kusiapakan, tapi sampaikan dengan Adam nang dibawa sebungkus saja, jangan dibawa ketiga-tiganya. Turun Jibril menyampaikan, ujar Jibril, wahai Adam, ada yang sudah disiapkan Tuhan di atas meja itu 3 bungkus. Bahasa kitanya adalah, cuma pesan Allah jangan dibawa ketiga-tiganya, pilih salah satu di antara 3. Nah di situ ternyata waktu itu Adam memeriksa ada 3 bungkusan. Lalu 3 bungkusan ini kada tahu apa di dalam bungkusan ini rahasianya, kada tahu. Jadi dibuka oleh Adam bungkusan pertama. Dibuka bungkusan pertama, membangal dunia, harta, Avanza, CRP, Alphard, gelang, kalung, semua perhiasan dunia di situ ada. Nah di sini bedanya antara perempuan dengan laki-laki. Siti Hawa melihat gambar 8 bungkusan pertama tadi, melihat kekayaan seluruh perbendaharaan dunia ada di situ di bungkusan pertama. Ujar Siti Hawa, dan abahnya kita membawa bungkusan pertama itu aja. Kita angkat bungkusan pertama itu aja. Adam menandakan pikiran panjang daripada Siti Hawa. Ujar si Adam, hadang dulu mamanya enak, jangan sangka angkat yang pertama, kita kada tahu lagi nang apa isinya bungkusan kedua ketiga nih. Akhirnya dibuka bungkusan kedua, membangal ilmu. Jadi seluruh ilmu ada di bungkusan kedua. Nah, dusta lagi Adam. Manyai belasannya kita bawa tuh harta dunia tuh. Namun kada sin ilmuwan kada bapak juga. Angkut paling tengah jalan habis dibubuangi karena kada ilmu. Nah lalu kita buka jadi bungkusan ketiga nih pulang. Membangal akal, ilmu, harta. Bingung, bertambah bingung. Dipilih harta kada akal, kada ilmu. Dipilih ilmu kada harta, kada akal. Dipilih akal kada harta, kada ilmu. Imbaham inilah sulit Adam menentukan.
Lalu situlah adanya istikharah, memilih. Memilih ada menyerahkan sepenuhnya. Inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Biradam ya Allah, kami bingung lagi bini. Di bawah harta kada sin ilmuwan, kada bakal akal kada ada gila ya, kada sin akalan. Diambil ilmu kada sin akalan, kada berharta. Diambil akal, keduanya kada ada. Akhirnya keputusan Allah lah yang dibawa oleh Adam. Keputusan Allah, pesan Allah, dan pilihanku adalah akal. Jadi akal itu anugerah lah, anugerah terbesar terhadap manusia yang membedakan antara manusia dan binatang. Orang tidak berakal meskipun hartanya banyak kan habis. Jadi dengan akal lah posisi kita naik ke derajat yang paling tinggi. Juga karena kesalahan akal kita juga lah posisi kita turun jauh lebih rendah daripada binatang. Lalu diangkat oleh Adam bungkusan akal, akhirnya ilmu. Bapak dah ujar ilmu, aku bila akal diangkat di bawah aku umpat. Ujar ilmu nih, aku bila di bawah akal aku umpat. Karena tuh sarangku, wadahku, paguringanku. Uji harta aku pulang. Minyak kada ikan berdua kada apa lagi aku nih. Bela ikan kada dem dua tuh akal kada ada, ilmu kada ada. Kada berharga lagi aku umpat di uji harta. Akhirnya turunlah bertahan ketiganya. Itulah pilihan Allah, akal. Jadi Islam itu adalah agama akliyah, agama pemikiran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya seluruh ciptaan Allah Ta'ala, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah perselisihkan malam dan siang, itu adalah suatu tanda ayat kalau kita bisa membaca. Kita disuruh membaca semua ciptaan Allah. Setelah kita baca, kita paham, kemudian kita timbul akhir zikir. Islam itu difokuskan untuk membaca, berfikir, dan berzikir. Membaca, Iqra, kemudian kita baca ciptaan-ciptaan alam malam dan siang. Apa hikmahnya, apa manfaatnya, kita baca terus. Kemudian timbullah pikiran kita berpikir untuk menemui titik kebenaran. Di mana titik kebenarannya? Akhirnya terloncarlah Allahu Akbar. Itulah orang berakal. La yatil ulil albab, seluruh ciptaan Allah Ta'ala yang kita pandang warahaja. Di sana ada tauhid af'al, ada tauhid asma, ada tauhid sifat. Lalu timbullah zikir. Nah, di sini asal usulnya pilihan. Jangan kita memutuskan apalagi memastikan yang belum terjadi. Kita sambung. Dan jika engkau di dalam masjid waktu habis sembahyang sunat adalah istikharah dengan awabin, kemudian sembahyang hifzul iman dengan awabin kita ganding, kemudian ratibah kita ganding. Ini antara maghrib dan isya itu di saat benderangnya langit dengan zikir, dengan tahlil, dengan amaliyah wali-wali Allah, tempat-tempat orang mengadu kepada Allah,
di saat antara maghrib dan isya. Bahkan para sahabat, para tabi'in, antara maghrib dan isya ini Sayyidina Utsman bin Affan itu menghatamkan Quran seharian semalaman 4 kali khatam. Sekali khatamnya antara maghrib dan isya. Termasuk juga Imam Mujahid, Imam tabi'in pertama, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya khatmul Quran, beliau sehatam Quran. Karena disitulah mahalnya harga waktu antara maghrib dan isya. Jadi orang bisa landung. Ujar Nabi, seandainya laula an asyqa lau mati, seandainya kada berat atas umatku, niscaya aku wajibkan isya 7 jam 10 malam. Karena banyaknya amal nih, banyaknya amal, banyaknya sembahyang. Awabin 6 rakaat, kemudian istikharah 2 rakaat, hifzul iman 2 rakaat, salat tobat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, kemudian rawatib 2 rakaat. Banyaklah lagi salat-salat di antara maghrib dan isya. Kita berbaya salam udah hilang kan. Ada mulu Tuhan duduk dulu. Ini Allah ini kan waktu kita habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Allah ini hendak maruruk rahmat, hendak mau berrahmat, nan diunjuki buka. Kada hendak diunjuki rahmat. Mbak Allah manda salam ke salam langsung berdiri buka. Apalagi sampai bisa, apalagi sehatam Quran. Madang Allah manda salam aja kada kawa. Tamu lah ada di rumah, orang bayar hutang lah ada di rumah, janji kada sawat pulang menunggu isya. Apalagi sampai sahatam Quran 10 ayat saja kada sanggup. Ini itibar lah, itibar semakin tahu di kesalahan kita, semakin tahu di kesalahan, semakin nampaklah kekurangan diri kita. Jadi kalau kita di masjid, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf pada antara maghrib dan isya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, kita beriktikaf antara maghrib dan isya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa nafsahu fima bainal maghrib wal isya fil masjid jamaatin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qiraatin kana haqqan alaihi alallahi ayyabaniya lahu qasraini fil jannah masiratun kulli kasrin minha fa mi'atu amin wa yaghrisha lahu bainahuma girasan law tafahu ahlul dunya lawasi'ahum. Artinya kan kita singkatlah, orang yang i'tikaf antara maghrib dan isya. Jadi keluar bahari itu kada berdiri pas mbak habis maghrib itu kada berdiri bila kada habis isya. Orang tua bahari. Jadi orang yang i'tikaf antara maghrib dan isya dengan syarat jangan berbicara bahasa adab, berbicara dunia di dalam masjid. Lam yatakallam illa bisalatin, kecuali perkataan kita sembahyang, au bi qiraatil Quran atau baca Quran, baca selawat. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah berhak memberikan sebuah anugerah hadiah 2 mahligai. Hak atas Allah Ta'ala bahwa memperbuat baginya 2 mahligai istana megah. Mahligai itu rumah raja di dunia nih lah. Mahligai istana di dalam surga, maka 2 buah. Dengan mengucap apa di dalam surga, luasnya itu bukan luka lah, luasnya tiap-tiap satu daripada keduanya itu perjalanan 100 tahun. Jadi antara mahligai satu ke mahligai yang satunya 100 tahun perjalanan di dunia. Jauhnya jaraknya lah. Jadi kada ada ujung kukunya begitu di dunia nih.
Nama kapling tanah kita ke akhirat saja akan masuk waktu Isya. Jadi di antara dua mahligai perjalanan 100 tahun tadi ditumbuhkan dua kayu pohon, dan pohon itu kalau dikelilingi orang dunia pakai kuda cepat perjalanan setahun. Gananya illegal logging itu kayu. Jadi kayunya dikelilingi, kata kau diragap gini mah, dikelilingi lawan kuda lari kencang setahun perjalanan. Ganalnya kayunya. Di situ wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Jadi buahnya tuh kada perlu dipanjat, kada perlu dilimpar. Ya daun tuh bilanya kita handak durian, misalnya lah handak durian nang nilai durian kasungan, jadi handak durian cukup handak aja langsung nang sudah siap saji dibuka, dan kada ada ikhtiar sana, kada ada usaha masuk ke muntung sorong langun duriannya. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Dan baginya pohon-pohonan, buah-buahan nang tanpa diusahai. Artinya tanpa diusahai, kada perlu memupuk, kada perlu menanam, kada perlu meninggiakan, kada perlu memanjat, kada perlu melimpar, menghumbang dan bahasa Banjarnya, kada perlu. Bila kita yad daun, aku hendak durian, langsung ada. Itulah pohonnya. Nah di salah-salah dua mahligai. Asa ada makan-makan. Nikmatnya nyaman 100 kali lipat nikmatnya daripada kenikmatan di dunia. Ini kita batasi sini. Ya. Ada WC itu, ini jadi peluh, jadi minyak harum. Pada di istilah kanyang ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu